Halo kawan inspiratif, apa kabarnya? Dalam masa pandemi ini tidak banyak yang bisa kita kerjakan ketika kita di lapangan. Di sini saya mengawali konten saya dalam wisata inspiratif bersama teman saya Wendy, toko Indah Jaya Bike. Waktu itu 9 bulan sebelum masa pandemi ini terjadi ya, awal musim baru musim dingin ke musim panas ya, di musim semi, dan hawanya cukup dingin waktu itu. Jadi di Pontianak ini ada satu toko teman saya yang cukup inspiratif untuk kita ulas, mencari beberapa inspirasi daripadanya, dan saya kebetulan juga diajak untuk wisata bersamanya secara gratis. Halo Wendy, terima kasih ya. Jadi mungkin suatu waktu kita akan ke lapangan, kita akan ke tempat Wendy untuk bicara bagaimana kiat-kiat menjadi wirausaha. Dan selanjutnya Pak Paulus dan Atung sebagai kepala operasional Indah Jaya dalam bidang bangunan yang dikelola oleh orang tua daripada Wendy. Wendy ini menarik kita ulas karena Wendy ini kan backgroundnya juga keluarga pengusaha, namun orang tuanya ya, dari ibunya dia pengusaha atau usaha distributor bahan bangunan, sedangkan orang tuanya adalah usaha lain. Namun Wendy membangun sendiri usahanya di bidang sepeda, menjadi distributor, dealer terbesar, dealer representatif di kota Pontianak yang letaknya sekitar Jalan Jawi begitu, yang dimulai sekitar 8 tahun yang lalu. Dan ketika itu bersama saya, dan saya masih bekerja sebagai marketing dan sales di bidang sepeda waktu itu. Perjalanan kita mulai dari terbang selama 8,5 jam malam dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Beijing, dan kita lagi dalam persiapan menunggu tempat wisata kunjungan pertama kita di wilayah atau tempat Tiananmen Square. Tempat ini cukup terkenal dan cukup menarik dari tempat yang kita kunjungi di Beijing. Sesampai di Tiananmen Square, tempat yang terkenal itu, kita foto bersama, dan selanjutnya acara bebas foto-foto saya bersama Pak Paulus GM daripada salah satu pabrik kuas di Jakarta, dan saya menikmati foto. Dan ini kali kedua saya foto di depan lapangan Tiananmen, dan 3 kali saya pergi ke Cina. Jadi di sini kita lihat suasana pagi, orang lagi belum terlalu padat untuk kumpul. Wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara tampaknya ingin menikmati lapangan Tiananmen yang terkenal ini. Situ ada gambar Mao Zedong. Di situ kita menikmati pemandangan hawa segar walaupun dalam sinar matahari pagi tetap segar dingin. Selanjutnya kita berjalan kaki ke daerah belakang lapangan Tiananmen. Di situ adalah istana kaisar yang terakhir ya. Ada satu taman yang baru musim semi, bunganya cukup bagus, semua banyak wisatawan wajib, dan ini tempat representatif ya kalau kita pergi di sini. Saya berfoto, dan juga dalam kesempatan saya berfoto dengan kawan pengusaha toko di Kalimantan Barat juga ini. Selanjutnya setelah makan siang dari tempat Tiananmen, kita menuju ke Samar Palace. Di situ ada satu danau dan jembatan yang begitu indah. Tempatnya menarik, itu dibangun oleh rakyat sendiri. Danau itu di sana tengah ada satu pulau kecil, dan di seberang sana ada istana peristirahatan kaisar dengan permaisurinya. Danau ini biasanya di musim dingin beku, tempat orang main ski, informasinya begitu. Di sana sini ada spot-spot buat berfoto atau selfie, cukup ramai, dan ini adalah tempat yang sangat representatif ketika kita ke Beijing. Ini bagus untuk dikunjungi, dan ini selalu ada saja dan ramai tiap. Saya juga mengambil kesempatan untuk berfoto di sini. Makan malamnya di tengah kota, tempat shopping bagus sekali dikunjungi ya, tempat santai lah begitu. Rasanya kalau kita wisata ke negara Cina belum lengkap lah kalau kita tidak pergi ke tembok Cina. Informasinya
begitu. Di sini tembok Cina, salah satu keajaiban dunia, The Great Wall-nya. Saya berselfie ria juga dengan teman Yanto dan Wendy di bawah pelataran parkir tembok Cina. Referensi inspirasi yang saya maksud, Wendy telah membuat satu loyalitas langganannya dengan membuat langganan bukan hanya sekedar pembeli, namun dia tetap melayani langganan dengan bawa wisata seperti ini. Pagi hari suasana masih segar, banyak mulai orang berkerumun, mulai untuk mendaki. Lebarnya tembok Cina ini sekitar untuk 2 mobil, tapi di setiap sisi atau setiap posnya ada satu tempat barisan yang kira-kira setiap 500 meter ketinggiannya. Tembok ini cukup terkenal dan kalau dapat saya informasi panjangnya sekitar 6.660 km mengelilingi gunung dan merupakan benteng pertahanan dari serangan orang-orang Mongolia di bagian utara Cina. Selepas mengunjungi tembok Cina, kami istirahat dan makan siang. Selanjutnya kami mengunjungi satu tempat yang lumayan representatif juga, itu namanya kuil kayangan, kuil yang didirikan oleh raja untuk permaisurinya. Di situ suasana sore agak panas mulai, dan itu tempat yang bersejarah juga dan banyak lokasi-lokasi yang bisa menjadi spot-spot selfie atau spot-spot untuk foto bersama. Di situ kita juga menyempatkan diri untuk foto bersama. Dan menjelang sorenya selepas perjalanan hari itu kita berkunjung kepada Stadion Olimpiade Cina. Di situ tempat yang bagus, dan di sisi tempat stadion itu ada satu tempat souvenir yang bisa kita beli, harganya murah-murah banget dah. Selanjutnya keesokan harinya selepas makan pagi kita melanjutkan perjalanan ke Hangzhou, satu kota yang cukup bagus untuk dikunjungi. Itu kota dengan danau yang sangat terkenal, yaitu cerita Sampai Engtai. Perjalanan kami lakukan melewati kapal kereta cepat dengan waktu tempuh hanya 3 jaman itu kecepatan kereta apinya sampai 300 km lebih. Wah, lumayan lah ya. Satu harian itu kita habisi wisata kita mengelilingi dan mengunjungi tempat wisata di Hangzhou, dan setelah lepas sorenya kita makan malam dan menginap di salah satu hotel yang cukup representatif lumayan lah di tengah kota itu tampaknya. Wisata perjalanan terakhir kami adalah kota Shanghai, kota besar dan kota metropolitan. Wah, banyak pemandangan gedung-gedung tinggi. Saya sempat berfoto sendiri dengan latar belakang TV Tower yang dulu merupakan tempat yang paling tinggi ketika 10 tahun yang lalu saya naik ke situ, adalah tempat yang paling tinggi. Sekarang kalau kita lihat bahwa gedung yang paling tinggi adalah World Trade Center-nya dari Shanghai. Kita dari puncak World Trade Center kita bisa ngelihat pemandangan kota dari berbagai sudut. Kita lihat bahwa World Trade Center adalah gedung yang tertinggi sekarang ini. Dan Shanghai begitu maju 10 tahun ini, dan tampaknya Shanghai akan menjadi kota yang paling besar di China. Demikian dan akhir dari wisata inspiratif kami kali ini.